Saya melihat profesi dosen ini adalah sesuatu profesi yang menarik gitu. Universitas juga perlu K3 gitu. Safety first itu harus tetap menjadi prioritas. Hai semuanya, selamat datang di OHS Podcast. Bersama saya, Bisma Bataran Ruman sebagai host yang akan menemani teman-teman beberapa waktu ke depan. Nah, OHS Podcast ini hadir untuk membahas suatu hal yang sangat urgent, suatu hal yang sangat penting dan juga menjadi sebuah kebutuhan, yaitu bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pada podcast hari ini, kita akan membahas mengenai dari ruang kuliah menuju ruang kerja, menurut perspektif dosen K3. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani seorang narasumber yang sangat luar biasa yang memiliki pengalaman dan sudah sangat ekspor pada bidang K3. Saya persilahkan kepada Prof untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga mungkin bisa menceritakan apa kesibukannya akhir-akhir ini, Prof. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan ruang waktu untuk membahas K3 ya. Saya Profesor Dr. Lalu Muhammad Saleh saat ini diberi amanah sebagai selain dari dosen K3 di Departemen K3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, tapi juga diberi tugas tambahan sebagai Kepala Subdirektorat K3 Unhas yang memang tugas hari-harinya adalah mengurus masalah K3 di universitas. Oh ya, baik Prof. Jadi Prof Lalu merupakan seorang dosen FKM Unhas di Departemen K3. Nah, gini Prof, kalau boleh tahu latar belakang pendidikan Prof dan bagaimana pengalaman dalam mengajar di FKM itu sendiri, Prof? Ya, alhamdulillah memang saya sebagai seorang alumni dari Alma Mater Merah ya, yang akhirnya saya mengikuti proses pendidikan setelah di Makassar, saya ke Airlangga di Universitas Airlangga, dan yang saya dalami itu lebih kepada K3 penerbangan sebenarnya. Kalau di dalam dunia penerbangan itu adalah ada K3 Aviation yang membahas tentang K3 di bidang aviation terkhusus pada Air Traffic Controller. Jadi pengalaman mengajar saya juga saat ini saya banyak mengajar tentang K3 secara general, mulai dari prinsip dasar K3, terus promosi dan psikologi industri, toksikologi industri ya, dan saat ini juga ada kalau di Magister itu ada K3 penerbangan sendiri ya, dan K3 mining atau K3 pertambangan, K3 konstruksi. Itu semua kita kaji dengan sangat mendalam. Hygiene industri juga ya, kita kaji dengan baik sampai pada standar-standar yang ada. Oh iya Prof, kalau kita membahas K3, orang-orang itu biasanya lebih tertarik pada menjadi seorang praktisi. Nah, apa yang membuat Prof ingin menjadi seorang akademisi, Prof? Kalau saya secara pribadi memang dari dulu memang cenderung menyukai sesuatu yang sifatnya independen atau kebebasan berpikir gitu, sehingga memang jalur yang saya pilih waktu itu adalah jalur-jalur yang kira-kira bisa membuat saya mudah dan gampang berpikir secara bebas dan tidak terlalu terikat pada kayak contohnya misalkan sebagai seorang PNS sendiri dulu saya belum pernah mendaftar satu kali pun. Makanya saya punya konsep bahwa saya harus yang kira-kira profesi yang buat saya nyaman dan bebas gitu. Akhirnya saya melihat profesi dosen ini adalah sesuatu profesi yang menarik gitu. Saya melihat sisi akademisi itu ternyata ada unsur-unsur kebebasan berpikir yang akhirnya kita untuk memunculkan kreativitas dan inovasi itu menjadi mudah. Beda dengan kalau kita melihat di sektor praktisi yang memang notabene kita harus mengikuti aturan main, SOP yang ada, aturan-aturan regulasi yang ada, dan akhirnya perusahaan yang mempekerjakan kita, dia menginginkan kita patuh terhadap itu, dan akhirnya kita sangat terjebak pada posisi ketidakbebasan menurut saya. Sehingga makanya saya memilih jalur akademisi yang membuat ruang-ruang bebas untuk memberi arti bagi bangsa ini, terkhusus saat ini dalam bidang K3. Oh iya Prof, jadi dari apa yang dikatakan oleh Prof, saya menangkap bahwa Prof
memilih untuk menjadi akademisi karena merasa nyaman dan juga dapat merasa bebas. Nah, Prof, ada tidak dalam ketika Prof mengajar di kelas, ada tidak pengalaman-pengalaman menarik ketika mengajar seorang mahasiswa utamanya di Departemen K3, Prof? Oke. Alhamdulillah itu sesuatu pertanyaan yang bagus sekali menurut saya. Saya jujur aja dari dulu saya suka mengajar ya, sehingga saya tidak terlalu pernah merasa mengajar itu adalah beban. Makanya art atau seni mengajar itu memang dibutuhkan ya. Saya suka sekali mengajar apabila misalkan contohnya adalah yang paling menarik dan berkesan bagi saya adalah jika saya melihat mahasiswa saya ngantuk gitu, atau mahasiswa saya tidak bersemangat, maka kondisi itu men-challenge saya, menggugah rasa untuk penasaran saya kenapa dia tidur di kelas saya gitu. Akhirnya saya pasti akan melakukan upaya untuk bagaimana dia aktif. Makanya salah satu caranya adalah saya tunjuk dia, misalkan, hai kamu, misalkan siapa, saya coba silakan berdiri dan memberi ruang-ruang diskusi bagi mereka yang tidak aktif gitu. Sehingga pokoknya yang menarik bagi saya adalah, terutama saat ini sudah 20 tahun lebih saya mengajar, adalah di situasi-situasi di mana mahasiswa itu lagi drop dengan banyaknya tugas yang kadang saya berikan, tapi mereka saya challenge lagi dengan, bahkan pernah saya itu kalau di Departemen K3 itu menyuruh mereka kerja tugas, ada laporan pertanggungjawabannya itu face to face dengan saya. Itu dulu dalam satu kelas saja saya bisa berjam-jam, sehari, 2 hari, 3 hari untuk mengerjakan satu paper setiap anak, karena memang saya minta setiap anak dia harus kuasai papernya dan dia harus pertanggungjawabkan secara langsung di hadapan saya. Itu pengalaman di masa saya masih sangat aktif untuk di mahasiswa Departemen K3 di S1 terutama, itu saya sering lakukan. Tapi memang saat ini itu sudah mulai kurang saya lakukan setelah saya mulai ditambah lagi dikasih tugas tambahan yang akhirnya saya harus bisa membagi waktu antara mengajar dan tugas tambahan itu, sehingga penugasan-penugasan yang sifatnya face to face itu mulai saya minimalisir. Tapi yang paling keren juga, aja senior-seniornya kayak Pak Mahfud, Pak Bu Mufiha, apa semua dulu itu, maka dia akan merasakan sensasi saya kasih berdiri dari depan kelas, dan saya akan tanya tentang penguasaannya, tentang materinya, bahkan sampai bab, halaman, bahkan typo itu saya tanya semua. Baik, Prof. Sebuah pengalaman yang menarik. Iya. Dan memang apa yang dikatakan oleh Prof juga diturunkan kepada kami dari dosen-dosen kami yang juga mengkiblatkan bagaimana cara mengajar beliau, yang mengedepankan bahwa Prof salah satu dosen yang memiliki metode pembelajaran yang sangat efektif dan juga menarik ketika beliau masih diajar sama Prof. Nah, begini Prof, ketika kita membahas K3, banyak orang yang menganggap bahwa K3 itu terbatas pada perusahaan, pertambangan. Nah, kalau Prof sendiri melihat perkembangan K3 itu sendiri, utamanya di lingkup universitas, bagaimana perspektif Prof terkait hal tersebut, Prof? Iya, memang saat ini K3 cenderung dilihat dari aspek industri atau perusahaan, yang akhirnya dia merasa bahwa kenapa universitas juga perlu K3 gitu. Pertanyaan ini sebenarnya bisa dibantah dengan kalau kita kiblat pertama kita sekarang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya. Di situ memang di pasal 2 sebenarnya sudah jelas tempat kerja. Di situ dibahas bahwa tempat kerja itu salah satunya adalah layanan pendidikan. Dan layanan pendidikan ini adalah karena masuk dalam dunia tempat kerja, jadi dia wajib untuk menjalankan SMK 3. Dia harus menjalankan K3 dengan benar. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman, menurut saya persepsi yang keliru, di mana dia menganggap bahwa universitas atau kampus itu bukan tempat kerja. Ingat, di kampus itu ada dosen, ada pegawai, ada cleaning service, ada pembangunan konstruksi, ada transportasi yang hari-hari kita lihat. Itu tidak bisa kita melihat bahwa ada laboratorium lagi ya. Kita tidak bisa abai terhadap kondisi di mana mereka juga perlu diperhatikan akan keselamatan dan kesehatan kerja mereka. Mereka adalah tenaga kerja yang bekerja di kampus yang butuh untuk diberikan perhatian. Sesuai dengan, kalau K3 jelas tujuannya adalah, goalnya adalah bagaimana menjamin dan melindungi tenaga kerja sehingga dia terhindarkan dari penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Jadi kita
tidak mau membiarkan orang-orang kampus dia sakit, dia celaka tanpa ada unit yang fokus untuk mengelola itu. Alhamdulillah universitas saat ini sangat luar biasa telah membentuk unit K3 di universitas yang saat ini dinamakan Subdirektorat K3, dan itu luar biasa. Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini untuk pengelolaan K3 kita semakin hari semakin mulai dikenal oleh seluruh sivitas akademika, yang memang tantangan challenge untuk mengurus K3 itu tidak gampang, tetapi ini adalah tantangan berat yang kita sama-sama akan jalankan, lebih-lebih anak-anak Departemen K3. Saya berharap anak OSS, Departemen K3, mahasiswa seluruhnya, sivitas yang ada di kampus kita ini, mari bersama-sama untuk memantapkan optimalisasi budaya K3 di kampus, karena sudah jelas di kampus ini perlu untuk betul-betul dikelola dengan baik, di-manage dengan baik masalah-masalah isu K3-nya, yang jangan pernah bilang bahwa K3 tidak perlu di kampus. Sangat perlu. Oh iya, baik Prof. Jadi dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa K3 merupakan sebuah hal yang penting karena di universitas itu sendiri merupakan sebuah tempat kerja yang di dalamnya ada pekerja dan juga perlu dijamin keselamatan dan juga kesehatan kerjanya, Prof. Nah, ada pertanyaan nih Prof terkait biasanya mahasiswa agak kesulitan ketika melaksanakan suatu praktik Prof ya. Nah, karena mahasiswa itu cenderung dia ajarkan teori daripada praktik itu sendiri, Prof. Jadi dari Prof itu sendiri bagaimana pandangan terkait hal tersebut? Ya. Terima kasih. Kalau terkait praktik, memang seorang mahasiswa kalau mau jago di bidang K3, memang K3 itu menurut saya memang sains yang lebih ke banyak terapannya memang. Selain ada ilmu, tapi dia lebih menjurus ke ilmu terapan. Kalau dari kajian saya selama ini. Saat ini kita punya, misalkan di Unhas sendiri, di Departemen K3 kan ada magang ya, kalau untuk anak S1 dan S2 itu ada residen. Nah, sebenarnya ruang-ruang magang ini harusnya dioptimalkan oleh adik-adik mahasiswa. Tidak boleh magang itu hanya sebulan gitu. Kalau saya, bahkan perusahaan banyak yang minta minimal 3 bulan. Bahkan kalau bisa ada yang 6 bulan. Karena memang keterpaparan terhadap praktik lapangan di perusahaan itu atau di tempat kerja itu sangat-sangat perlu untuk seorang mahasiswa. Walaupun kalau pengujian kita punya mata kuliah K3 laboratorium. K3 laboratorium kan, yang notabene kita diajarkan pengujian dan sebagainya, tetapi menurut saya itu juga tidak cukup gitu. Makanya ruang-ruang untuk magang, untuk mengabdikan diri pada adik-adik itu atau berorganisasi itu sangat diperlukan menurut saya. Jadi dengan adanya OHSS itu, menurut saya harusnya ruang-ruang OHSS ini dibuat ruang-ruang yang akan meningkatkan skill dan kompetensi adik-adik. Minimal basic K3 dasar yang sifatnya betul-betul basic dan tapi bisa meningkatkan kompetensi dasar. Apakah itu kemampuan damkarnya, P3K-nya, investigasinya, pengukuran lingkungan kerjanya, pemantauannya, itu semua harus diikuti gitu. Bahkan belajar sistemnya pun kalau bisa ikut. Kayak misalkan saya sekarang di Subdirektorat K3 sebagai kepala subdirektorat mengundang adik-adik untuk mati siapa yang mau magang, siapa mau belajar. Karena memang tidak cukup dengan teori. Tidak bisa Anda akan paham dengan baik kalau hanya mengandalkan teori semata. Maka yang paling baik adalah yang pertama, berorganisasilah Anda bersama teman-temannya. Terus yang kedua, coba banyak manfaatkan dengan semaksimal mungkin magang itu. Jangan sekedar hanya menyelesaikan SKS, tetapi bagaimana Anda menyelesaikan magang dengan tujuan goal untuk memantapkan kemampuan praktik Anda terkait dengan penerapan K3 di tempat kerja. Karena kalau tidak, agak susah Anda berkompetisi dengan dunia luar yang notabene kita sering lihat orang yang bersertifikasi ahli K3 saja saat ini yang bukan anak K3 bisa meraih pekerjaan itu karena dicari sertifikasi. Jadi adik-adik yang punya modal, saran saya ikuti juga sertifikasi yang kira-kira itu akan meningkatkan skill dan kompetensi teman-teman, sehingga pada saat selesai sudah mampu bekerja dan siap di tempat kerja, dan saya yakin itu bisa diraih jika Anda berkomitmen dan serius untuk melakukannya. Baik Prof, jadi dari apa yang dikatakan oleh Prof lalu,
teori yang didapatkan di kelas itu tidak cukup, sehingga kita perlu untuk melakukan sebuah praktik, dan kita disediakan sebuah tempat, yaitu kelas seperti magang, SKS yaitu magang, sehingga teman-teman dapat meningkatkan kapabilitasnya di situ. Nah, Prof, ada tidak cerita menarik dari mahasiswa yang pernah diajar oleh Prof terkait bagaimana ketika dia setelah lulus dan kembali ke Prof, dan saya telah lulus Prof, dan terima kasih atas bimbingannya dan sebagainya, Prof. Oke. Saya selama ini alhamdulillah kalau bertemu mahasiswa terutama Departemen K3 itu cenderung dari dulu itu alhamdulillah saya bersama anak OHSS terutama ya kayak jadi teman gitu. Jadi cenderung kayak selain saya jadi dosennya tetapi lebih banyak ke jadi teman. Bahkan ada touring saya dulu kalau anak OHSS itu ketua OHSS sering saya itu touring sama mereka di masa-masa saya masih muda lah istilahnya. Saya sama dengan mereka, berjalan bersama, padahal saya adalah dosennya mereka, tetapi saya ruang-ruang itu saya ciptakan untuk mereka. Nah, di saat mereka sudah selesai, kadang kami ketemuan dengan mereka gitu. Kalau di masa-masa yang saya samaan touring dengan mereka itu, cenderung saya ada memorable dengan kayak reuni lah kalau bahasa kalian. Tapi padahal saya dosen dan dia mahasiswa. Karena memang saya punya momentum makan bareng, pergi jokat bareng, pergi touring bareng, dan akhirnya pada saat ketemu ya kayak teman gitu. Jadi pada saat bertemu sama mereka saya cenderung masih memposisikan mereka adalah sebagai teman yang akhirnya kami kalau ketemu hanya sekedar kita akan reunian, dia datang sekedar say hello dengan saya, kadang juga yang datang untuk berbagi. Saat ini lebih gampang lagi dengan adanya WA. Dengan adanya WA itu kan mempermudah kita yang tadinya tidak ada WA, sekarang ada WA di generasi Anda, itu ternyata saat ini mudah. Dia akan say hello, Prof apa kabar, akan dia bertanya kabar dan sebagainya. Bahkan ada banyak seniornya yang tiba-tiba minta surat rekomendasi dari saya. Prof, saya mau melanjutkan pendidikan, ada yang S2, ada yang S3, dia datang dan minta rekomendasi untuk diberi penilaian dan untuk pengurusan beasiswanya dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu cukup banyak mahasiswa yang seperti itu dan dia sangat keren gitu. Dan banyak pengalaman saya senior-senior yang sukses saat ini juga ya, yang kita dari Departemen K3 yang paling fenomenal yang memang saat ini yang DPR RI kan, hari itu ada K3 yang alhamdulillah saya sama dia cukup kenal baik anak itu, sehingga saat ini dia luar biasa menurut saya. Oh iya, Prof, dari yang diceritakan tadi itu merupakan sebuah koneksi antara mahasiswa dengan dosen, Prof. Iya. Kalau menurut Prof, apakah untuk kami yang saat ini menjadi mahasiswa perlu juga membangun jejaring dengan alumni-alumni Departemen K3 FKM Unhas, Prof? Wajib. Rugi teman-teman kalau tidak membangun jejaring. Kalau dulu saya pernah jadi ketua pertemu alumni. Waktu itu saya dosen muda di departemen. Saya jadi ketua, saya buat seminar nasional untuk K3 pertama. Terus baru saya buat reuni alumni K3 S1 dan S2. Kita undang semua. Kita bikin di hotel. Tapi sayangnya sampai hari ini belum ada yang keduanya. Setelah saya tidak lagi terlalu aktif nah ini tidak boleh dibiarkan. Jadi adik-adik inisiasi lagi dari OHSS, lakukan itu temu alumni gitu. Buat itu ide-ide brilian, lakukan pertemuan kalau memang saat ini mungkin dengan jalur podcast kayak begini, undang alumni. Sehingga terbuka jejaring kalian. Tidak boleh, jejaring itu sangat diperlukan. Universitas besar, mereka merekrut adik-adiknya itu karena adanya jejaring. Artinya adanya pertemuan, adanya komunikasi yang intens antara senior dan junior, alumni dengan mahasiswa yang ada. Nah, Anda di OHSS menurut saya harusnya memediasi akan hal tersebut, berusaha untuk bagaimana mempertemukan antara alumni dengan mahasiswa. Kadang saya dulu meminta alumni untuk mengajar, menggantikan saya sebagai kasih dia ruang-ruang belajar saya untuk mengkasih alumni untuk mengajar, menceritakan pengalaman-pengalamannya di tempat kerja. Ada yang pernah di Freeport, misalkan contohnya ya, ada di tempat kerja di Kalimantan, misalkan di tambang di Kalimantan, saya minta mereka mengajar langsung, tapi di kelas saya, dan saya minta pengalaman mereka sebagai seorang alumni mengajarkan. Tapi OHSS juga harusnya mengundang mereka untuk memberi edukasi kepada teman-teman, memberi ilmu-ilmu pengalaman mereka kepada adik-adik mahasiswa yang lagi belajar, sehingga dia punya koneksitas yang baik. Dan reuni menurut saya harus segera dilakukan.
Dan Anda harus mm, menelurkan ide-ide itu untuk mengajak departemen bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan reuni alumni. Beda dengan saya di Kepala Subdirektorat K3 tidak bisa menciptakan itu, tapi Anda dengan departemen bisa, karena silakan lakukan itu secepat-cepatnya dan bangun jejaring itu seluas-luasnya. Yakin saya kalau bangunan jejaring Anda bagus, maka itu akan sangat luar biasa hasil Anda ke depan. Jangan takut dengan pekerjaan, malah pekerjaan akan banyak sekali datang kepada Anda. Baik Prof, jadi dari apa yang dikatakan oleh Prof itu merupakan jejaring bahwa sebuah hal yang sangat penting dan bisa membuka peluang kita ke depannya Prof, karena tidak menutup kemungkinan dari jejaring ini kita bisa mendapatkan banyak-banyak koneksi dan juga link-link yang mungkin tidak kita dapatkan, dan dari jejaring ini kita bisa mengetahui apa yang tidak diketahui di luar sana Prof. Dan ada juga hal yang sangat menarik dari apa yang dikatakan oleh Prof tadi, bahwa diperlukan sebuah inisiasi untuk menciptakan ruang untuk mempertemukan sebagai bentuk sebuah konektivitas antara mahasiswa, alumni, dan juga dosen-dosen yang ada di Departemen K3 FKM Unhas. Nah, bagaimana Prof terkait pandangan Prof mengenai sebagai seorang akademisi melihat perkembangan K3 saat ini Prof? Kalau saya melihat K3, alhamdulillah luar biasa ya. Perkembangannya baik itu di dunia kampus maupun di dunia industri, luar biasa. Hanya saja kalau menurut saya tantangan kita di dunia K3 saat ini adalah selain K3 sudah mulai dikenal dan diketahui di kampus maupun di luar, tetapi tidak boleh K3 itu hanya ini yang diinginkan dari K3 hanya untuk mencari uang semata. Saya tidak setuju. Saya ingin K3 itu betul-betul diniatkan bahwa kita yang bergerak di bidang K3 itu punya tanggung jawab yang besar. Jadi Anda pada saat nanti memegang amanah menjadi orang K3, maka itu tanggung jawabnya sangat besar. Karena Anda memiliki tugas dan tanggung jawab menjamin dan melindungi tenaga kerja supaya dia tetap sehat dan selamat. Itu pekerjaan tidak gampang. Sehingga menurut saya challenge itu harus dipegang oleh anak-anak K3. Terus yang kedua, secara global memang K3 sudah sangat sekarang kalau adik-adik melihat perusahaan besar itu pasti dia jaminan untuk ISO 45001-nya sudah telah terlaksana dengan baik. Dia implementasikan dengan baik. Karena kapan dia penerapan K3-nya di perusahaannya bagus, yakin saya maka dia akan mendapatkan brand image yang sangat baik. Dan akhirnya kalau kolaborasi kerjasama antar segala pihak dan berbagai bentuk kerjasama yang menguntungkan perusahaan itu akan datang karena dia diyakini telah menerapkan K3 dengan baik. Jadi K3 itu sangat bagus, dan Anda rugi kalau Anda tidak menerapkan K3. Organisasi atau perusahaan apapun, kampus maupun di luar kampus, perusahaan dan sebagainya, apabila dia tidak menjalankan K3 dengan baik, pasti itu akan merugikan perusahaannya sendiri atau organisasinya sendiri. Baik Prof, jadi dapat dilihat bahwa K3 merupakan sebuah hal yang sangat penting karena K3 itu bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi bagaimana kita bekerja untuk membuat pekerja dapat aman dan selamat kembali ke rumahnya. Nah, selain itu Prof, apakah ada harapan yang diharapkan oleh Prof terhadap generasi muda yang menjadi lulusan K3, dan mungkin apa skill yang perlu dimiliki oleh seorang lulusan K3 Prof? Begini adik-adik, harapan saya kepada generasi muda K3 atau alumni yang akan dari calon alumni atau fresh graduate, jadi anak K3 itu sebenarnya Anda tidak boleh menjadi anak yang penakut istilahnya, atau saya kepingin Anda itu memiliki kemampuan secara fisik maupun mental itu tangguh gitu. Karena dunia K3 itu betul-betul dunia yang penuh challenge, penuh tantangan, penuh istilahnya membutuhkan dedikasi yang tinggi, kompetensi yang tinggi, sehingga tidak bisa adik-adik loyo gitu. Tidak bisa adik-adik hanya mau enjoy aja di dunia K3, tidak bisa. Maksudnya enjoy dalam artian bahwa tidak mau belajar, tidak mau berusaha, tidak mau meningkatkan skill, itu yakin saya Anda tidak akan bisa berbuat banyak untuk dunia K3.
Yang pertama, menurut saya pesan saya adalah kuasai dulu ilmu K3 secara value, nilai-nilai yang tertanam dalam dunia K3 itu, niatkan dalam hati kalian bahwa saya ingin betul-betul menciptakan tempat kerja yang nyaman, aman, baik untuk pekerja, sehingga mereka tetap sehat, selamat, dan tetap optimal dalam bekerja. Niat itu harus lahir dari para alumni. Terus yang kedua, Anda juga harus sadar diri bahwa Anda harus meningkatkan skill dan kompetensi bagi Anda. Tidak boleh teman-teman merasa bahwa sudah punya ilmunya, punya nilainya, tapi tidak punya skill yang mumpuni. Harus lakukan. Memang saat ini ada K3 umum, ya ahli K3 umum menjadi syarat wajib di setiap perusahaan sekarang. Kalau mau mempekerjakan anak K3, dia butuh itu ahli K3 umum. Sertifikasi itu tidak bisa tidak. Anda harus miliki karena itu menjadi prasyarat yang harus mereka minta dari perusahaan. Nah, oleh karenanya lakukan sertifikasi itu. Terus yang kedua, mungkin kalau Anda tidak punya duit untuk yang sifatnya yang spesialisasi, misalkan ke migas, ke untuk menjadi seorang investigator, untuk menjadi seorang damkar dan P3K yang memang linker itu semua K3 kalau Anda dalami ke arah situ semua memang butuh modal untuk menguasainya, kan ada sertifikasinya semua. Tetapi pertanyaan saya sekarang adalah minimal Anda kalau memang fresh graduate minimal AK3 umum sudah di tangan gitu. Sehingga pas Anda mau bekerja bisa mudah dan bisa diterima di tempat di perusahaan. Tetapi basic-basicnya, basic damkar, basic investigasi, basic audit, basic P3K, apalagi investigasi, semua itu linker itu harus dikuasai. Bagaimana pemantauan lingkungan itu harus dikuasai secara basic dulu. Makanya dengan mengundang para pakar itu minimal bisa membuka wawasan teman-teman bahwa di dunia kerja itu berbeda dengan di dunia kampus, yang dalam hal ini di dunia menjadi seorang mahasiswa, sehingga nyata tantangannya ke depan kalau Anda sudah bekerja, sehingga harus dipersiapkan dengan baik dan matang, baik secara fisik maupun mental. Berorganisasi adalah salah satu jalan menurut saya yang memudahkan akan hal tersebut. Baik, Prof. Jadi skill merupakan suatu hal yang sangat perlu untuk bisa bersaing di dunia kerja, Prof. Di luar hal itu, apakah ada value atau nilai lebih yang perlu ditingkatkan oleh seorang lulusan K3, Prof? Mungkin di luar pelatihan AK3U yang biasa dilakukan oleh seseorang, mungkin ada nilai-nilai yang lain yang perlu ditingkatkan, Prof. Oke. Saat ini kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja kita harus akui belum juga menunjukkan tren penurunan yang mencolok atau yang signifikan. Artinya kejadian kecelakaan itu masih nyata di tengah-tengah kita. Sehingga kira-kira apa penyebabnya? Nah, menurut saya ada satu hal memang yang kalau kita bahas value tadi, yang paling penting menurut saya adalah value tentang tugas yang saya bilang tadi, bahwa tugas anak K3 itu adalah mampu menjamin dan melindungi tenaga kerja di tempat kerja sehingga dia tetap selamat, sehat, tidak mengalami kecelakaan, tidak mengalami PHK. Nah, nilai-nilai itu bisa terjadi jika kalian memiliki integritas yang tinggi, kejujuran yang tinggi, etika yang baik. Kalau itu tidak ada, kejujuran, tidak berintegritas, tidak bertanggung jawab, itu susah. Disiplin rendah, tidak bisa. Jadi menurut saya, nilai-nilai yang harus tertanam pada anak K3 adalah kedisiplinan, rasa tanggung jawab, kejujuran. Jadi itu harus tertanam dalam nilai-nilai yang harus dimunculkan bagi generasi muda kita. Karena kalau kita tidak jujur, mengurus K3, bahaya sekali nanti. Yang kita jelas bahwa ini human error, ada yang near miss, atau ada yang membahayakan pekerja, kita tidak jujur mengakui itu, bahaya. Jadi menurut saya, kejujuran, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, mau bekerja keras, itu harus tertanam dalam nilai-nilai generasi muda yang anak K3 ke depan menurut saya. Baik, Prof. Tadi disebutkan bagaimana itu diperlukan sebuah integritas, kejujuran yang merupakan suatu hal yang mungkin tidak bisa dibeli seperti ataupun bisa didapatkan di pelatihan-pelatihan di luar sana. Ini kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita bisa meningkatkan nilai-nilai yang bisa yang berasal dari dalam diri kita itu sendiri. Nah, Prof, apakah ada pesan motivasi yang bisa diberikan, Prof, agar seseorang itu bisa lebih konsisten, utamanya pada bidang K3, Prof?
Ya, kalau pesan yang saya mau berikan kepada eh, teman-teman untuk tetap untuk mampu menerapkan K3 dengan optimal. Jadi selain tadi dedikasi, selain tanggung jawab, selain kejujuran, selain kompetensi semua itu, tetapi ada nilai-nilai kesabaran yang harus muncul di diri teman-teman yang menjadi pengelola K3. Karena kalau tidak ada itu, maka Anda cepat lelah. Anda bisa tiba-tiba uh, bisa melanggar prinsip Anda. Kenapa ya? Saya telah berusaha keras menjalankan K3, tiba-tiba kalau ada satu kasus langsung drop, tidak boleh. Satu insiden itu harus menjadi challenge untuk kita. Kenapa bisa masih ada challenge? Harusnya kalau kenapa masih ada insiden maksud saya, maka itu menjadi challenge untuk kita untuk berupaya semaksimal mungkin berupaya bagaimana caranya supaya insiden ini tidak ada. Makanya teori domino itu harus ada kuasai. Bagaimana Henrik melihat teori domino sebagai sebuah prinsip, bagaimana itu insiden terjadi, itu harus dikuasai dengan baik. Jadi adik-adik sebagai anak A3, makanya saya bilang jangan pernah berhenti untuk belajar. Pahami dulu prinsip dasar, sekedar teori kecelakaan Anda juga mungkin belum paham. Nah, ini harus kembali nyatakan dalam diri saat ini, betulkah saya mau di dunia K3? Kalau belum akan hal tersebut, belum bisa dijawab bahwa Anda mau serius di bidang K3 karena Anda tidak paham tentang teori-teori dasarnya, ini sesuatu yang menurut saya perlu introspeksi diri. Jadi adik-adik harus introspeksi diri bahwa saya ternyata harus banyak belajar, kembali lagi istilahnya long life learning itu harus tertanam di dalam diri adik-adik. Tidak boleh karena sarjana berhenti belajar, tidak boleh. Jadi harus tetap belajar, terus bekerja sama, berkolaborasi, melihat podcast yang baik di bidang K3, berinteraksi dengan dunia-dunia K3 yang positif. Jangan juga selalu berprasangka bahwa kecelakaan ini karena sabotase dan sebagainya. Kalau menurut saya itu coba kita mulai hilangkan itu, tapi bagaimana kita berpikir positif bahwa kecelakaan ini bisa kita minimalkan resikonya, bisa kita cegah dan bisa kita atasi dengan baik, dengan komitmen dan kebersamaan yang tinggi dan bisa berkolaborasi antar satu dengan yang lain. Baik Prof, sebuah pesan motivasi yang sangat luar biasa dari Prof Lalu. Dan kami juga mengenal bahwa Prof Lalu dalam mengajar sering menyelingi motivasi-motivasi yang bisa mendorong mahasiswanya agar bisa lebih meningkatkan kepercayaan dirinya, bagaimana bisa bersaing di luar sana dan tidak menganggap dirinya lebih rendah dari orang-orang yang ada di luar sana. Nah, dari apa yang dikatakan oleh Prof tadi, sebagai seorang akademisi juga perlu, karena dari seorang akademisi bisa menciptakan seorang praktisi, Prof. Dan uh, di dan ketika kita berbicara mengenai K3, kita tidak hanya terbatas pada ruang seperti pertambangan, perusahaan, industri, dan sebagainya, bahwa dunia pendidikan, dalam hal ini layanan pendidikan juga memerlukan namanya K3, karena ini juga menjadi sebuah kebutuhan, karena yang namanya risiko bisa saja terjadi di mana saja dan kapan saja, sehingga pekerja yang bekerja di kampus seperti dosen dan juga tempat-tempat yang ada di kampus seperti laboratorium yang juga memiliki potensi bahaya juga perlu diperhatikan mengenai ketiganya, Prof. Mungkin sebelum menutup kegiatan podcast pada hari ini, Prof, apakah ada pesan-pesan atau quotes yang ingin disampaikan oleh Prof untuk teman-teman yang melihat pada podcast kita pada hari ini, Prof? Oke, bagi seluruh masyarakat Indonesia ya, apakah itu Anda pekerja, apakah itu Anda mahasiswa, apakah Anda itu adalah akademisi, praktisi, masyarakat di rumah, di mana saja Anda berada, saya cuma pesan, kalau di dunia K3 itu memang yang kita harus pikirkan adalah bagaimana kita itu, kalau kita sebagai pekerja, kita pergi bekerja dengan niat baik, di saat di tempat kerja kita bekerja dengan optimal, pulang pada saat bekerja kita selamat, senyum, dan bisa memberi arti bagi keluarga kita. Jadi menurut saya adalah K3 atau keselamatan, kalau kita melihat keselamatan dan kesehatan, itu harusnya didasari dari niat yang tulus untuk ingin selamat,
ingin sehat, dan di tempat kerja berusaha untuk tetap sehat dan selamat, dan pada saat pulang juga ingin tetap sehat dan selamat, karena kita memikirkan masa depan keluarga kita, memikirkan orang-orang yang kita sayangi. Ada kita punya pasangan, kita punya anak-anak yang merindukan akan kasih sayang kita. Kalau kita tidak peduli dengan keselamatan, kita tidak peduli dengan kesehatan kita, itu sangat menyedihkan bagi mereka. Karena kapan Anda celaka, kapan Anda meninggal, mereka yang Anda tinggalkan itu sangat sedih. Karena mereka menyayangi Anda. Jadi menurut saya, jangan abai terhadap keselamatan. Safety first itu harus tetap menjadi prioritas. Itu. Baik, Prof. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari apa yang dikatakan Prof. Utamanya kita tidak boleh abai terhadap keselamatan dan juga kesehatan itu sendiri karena ada orang yang menunggu kita di rumah, Prof. Yes. Dan mungkin sebelum itu kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah disempatkan Prof untuk mengikuti kegiatan podcast kita pada hari ini. Alhamdulillah. Prof sebagai narasumber yang sudah sangat luar biasa. Jadi mungkin itu saja dari saya, Prof, selaku host pada siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good.